Shalom, selamat datang di ibadah online GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Aku percaya bahwa Tuhan dapat melakukan berbagai perkara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebelum memulai ibadah, yuk kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap pesan Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan kami, welcome home! Supaya kita tetap terhubung, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Dan juga untuk teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi nomor hotline WA kami di 08222 30390. Teman-teman, persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita loh. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan ataupun ucapan syukur, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kalian. Atau dengan cara scan QR Code menggunakan aplikasi dompet digital yang kalian miliki. Dan juga untuk teman-teman yang rindu untuk terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Dan dengan cara menambahkan Rp1 pada nominal yang teman-teman transfer. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar kami akan mengikuti ibadah, sungguh Kau yang berikan telinga seorang murid dan juga hati seorang murid, supaya kami juga belajar sesuatu pada hari ini. Kami serahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Let's say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau melukis wajahku
puji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan segenap hati ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. Kasih setiamu, dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sudut rumah kami, setiap hati kami, Bapa. Ini hati kami, Tuhan. We love you. We love you, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus.
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bisa kembali di dalam hadirat Tuhan untuk kita mendengar suara gembala kita. Tuhan Yesus Kristus memperdengarkan suaranya bagi setiap kita. Sebab itu mari persiapkan hati kita dan kita mau satu hati dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, rahmatmu, anugerahmu yang ajaib dalam hidupan kami. Tak pernah habis ya Tuhan, setiap hari bahkan selalu baru limpahkan kau curahkan. Kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau saja ya Tuhan. Karena Engkau adalah bagian kami yang terbaik. Terpuji namamu, berkat-Mu atas setiap kami. Kami datang dengan hati yang rindu, lapar haus akan Engkau. Biar kami selalu diperbaharui dari sehari ke sehari. Semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu, memberikan tempat yang terbaik dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini David mau sharing firman Tuhan ya tentang iman. Nah, bagaimana kita membutuhkan iman untuk hidup di muka bumi ini selama kita hidup, seumur hidup kita. Karena itulah justru kuncinya perkenanan Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab itu mari kita pegang yang satu ini, jangan pernah kehilangan apapun situasi melanda kondisi yang tidak ideal, tidak seperti yang kita inginkan, harapkan. Tapi tetap yang satu ini, biar Tuhan dapati ada senantiasa, nyata ya di dalam hidup kita. Teman-teman, perhatikan yang satu ini. Kita harus stop kekhawatiran, jangan takut. Karena banyak firman yang berkata demikian, jangan takut. Hidup kita ini aman dalam perlindungan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam perlindungan kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini justru tidak perlu kita risaukan. Karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu atas kehidupan kita. Dan di endingnya, mendatangkan kebaikan, endingnya kemenangan bagian kita. Sebab Tuhan telah mengalahkan yang maut itu, yang jahat itu bagi setiap hidup kita. Teman-teman, stop khawatir, ambil bagian yang ini, percayalah ya. Stop khawatir, percayalah. Sebab itu yang harus kita kerjakan untuk menghentikan laju keterpurukan kita. Ya, tidak selama-lamanya kita berjalan muter-muter di padang gurun kan. Ada saatnya kita akan dibawa Tuhan masuk dalam tempat perjanjian, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Ya, apapun situasi kita sekarang ini, saat ini, kita harus berani mengintervensi hati kita dan pikiran kita juga semakin selaras dengan pikiran Kristus untuk menggantikan kekhawatiran dengan kepercayaan. Ya, sebab itu yang perlu kita jaga selalu hati kita dengan penuh kewaspadaan. Terus percaya, terus berharap untuk sejarah apa yang Tuhan katakan, rencananya, firman-Nya, janji-janjinya itu genap dalam kehidupan kita. Ya, orang bijak berkata demikian. Setiap manusia yang hidup pastilah memiliki problematika atau punya masalahnya. Sebab hanya orang mati saja yang tidak memilikinya. Entah ia seorang percaya pada Tuhan maupun orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi setiap orang percaya harus menyadari yang satu ini, bahwa Allah sudah menaruh potensi dalam hidup kita, dalam hidupmu dan dalam hidupku, kita semua yang menaruh, menggantungkan harapan kita, yang tetap beriman kepada Tuhan ya. Terus percaya pada Tuhan, sebab kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tersedia, siap sedia bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, amin, haleluya. Miliki pengertian dan keyakinan berikut teman-teman. Setiap orang percaya tidak lepas dari persoalan kehidupannya, dan setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk menanggung segala perkara yang terjadi di dalam hidupnya. Sebab itu saya semakin kagum ya bagaimana firman Tuhan tertulis melalui hamba-hamba Tuhan. Kisah hidup mereka menjadi pelajaran atau pengalaman ya untuk kita semua. Ada Rasul besar Paulus namanya, juga menyatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Biar firman ini juga menjadi ayat hafalan bagi kita. I can do all things through Christ who give me strength. Bagi orang percaya itu bukan hanya
dapat menanggung perkara satu saja, tapi beberapa perkara dan banyak, all things. Bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara besar dan kita bisa maksimal dipakai Tuhan 100% di dalam banyak hal, ya. Dan Tuhan dimuliakan atas semua jika kita setia, jika kita mengerjakannya, jika kita hidup dengan iman kepada Tuhan. Iman itu mendatangkan kuasa Tuhan, mujizat yang tak terbatas itu semua melampaui apa yang bisa kita pikirkan sebelumnya. Tuhan bisa bekerja di dalam hidupmu, melampaui apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan, doakan kepada Dia. Karena Dia berkuasa, tidak ada yang mustahil, kuasanya tak terbatas bagi kita. Betapa hebat kuasanya bagi mereka yang dikasihinya, yang percaya kepadanya, sesuai dengan karunia yang dikaruniakan pada Dia. Oh haleluya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Setiap orang percaya juga menerima janji Tuhan kepadamu dan kepadaku. Tuhan sudah memberikan janji-janjinya melalui firman-Nya. Sebab itu baca, renungkan, cari kehendaknya melalui pembacaan, disiplin pembacaan firman Tuhan. Di sana kita akan menemukan mutiara-mutiara indah, hikmat, ya. Kita akan menemukan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itu akan menghidupkan kita, memberi kekuatan untuk kita dimampukan untuk menanggung segala perkara di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30 juga bahkan indah sekali. Juru selamat kita, Tuhan Yesus mengundang kita semua. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, ketika kita mengalami tekanan, himpitan, disitulah waktu untuk kita datang mencari wajah Tuhan. Sebab kekuatan kita dapatkan daripada persekutuan dengan Dia. Ya, seperti itu teman-teman. Kita diyakinkan bahwa kita sebagai murid-muridnya, karena Dia juga sudah menanggung segala penderitaan bagi kita, supaya kita beroleh kekuatan di dalam Dia. Ya, haleluya. Tidak ada seorang pun yang bebas daripada penderitaan, kesesakan, tekanan, ya, di kanan kirinya. Hidup ini penuh pergumulan, bukan? Tapi jangan tawar hati. Firman berkata, barang siapa tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatannya. Sebab itu kita akan beroleh kekuatan, kita tahu mencari wajah Tuhan, maka kita akan hidup. Hidup untuk menanggung semuanya ini dan beroleh kemenangan daripada Tuhan. Melihat kemuliaan, pertolongan, melihat kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Menjadi kesaksian bagi banyak orang, itu akan menguatkan kita kembali. Wow, Tuhan pakai hidupku. Ternyata lewat apa yang kualami yang lalu itu, ada banyak teman-teman kita dihiburkan, dikuatkan. Bahkan mereka mengalami pemulihan juga. Orang-orang itu beroleh kasih karunia melalui kehidupan kita. Inginkan yang seperti itu teman-teman. Jadi ada baiknya kita semua mengalami hal yang tidak ideal. Ujian, ya, demi ujian, proses itu baik. Menunjukkan kemurnian. Emas itu perlu mengalami ujian, pemurnian, dipanasi untuk menunjukkan kemurnian logam mulianya. Berapa karat? 24 karat. Ya, biar kita tampil juga sebagai orang-orang yang murni hati dan tulus hati, Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, musuh kita pun akan diperdamaikan. Kita mungkin gak cari musuh, tapi ada orang-orang yang gak suka dengan kita. Mereka akan diperdamaikan dengan Tuhan, dengan kita oleh Tuhan. Ya, indah sekali lihat dengan cara pandangnya Tuhan, melihat bahwa dalam segala perkara itu Tuhan itu ada, kekal adanya, Alfa dan Omega. Dalam hidup kita ini tidak ada yang rahasia di hadapan Tuhan. Ya, hidup kita ini tinggal bagian kita ini tinggal menjalaninya dengan iman kepadanya, dengan terus percaya dan berharap kepada Dia. Dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Ya, tidak ada yang rahasia gitu. Semua sudah jelas. Dia tahu ujung hidup kita. Sebab itu cari wajahnya, cari kehendaknya. Tell me what you want me to do. Dear Lord, my God, my Savior. Tanya kepada Tuhan. Kalau kita mengalami segala perkara yang tidak ideal, ada hal baik apa
di balik semuanya ini? Ya Tuhan, apa yang aku bisa lakukan supaya hal-hal yang tidak ideal ini menjadi semakin baik, menjadi ada hal progres, kemajuan seperti itu. Tanya yang seperti itu teman-teman. Ya, bahkan ketika ada orang-orang yang tidak seorang pun bebas dari penderitaan tadi, saya nyatakan apa yang di pikiran kita. Lihat orang-orang lain kan, kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri katanya, ya kan? Jadi kalau kita lihat, perhatikan orang-orang di sekeliling, wah itu enak ya, wih orang itu sukses, berhasil, punya segalanya, hartanya melimpah, banyak uang, banyak kekayaannya, besar. Really? Benarkah? Kalau kita mengenal lebih dalam lagi, mereka pun punya pergumulannya, mereka pun punya masalahnya, ya strugglingnya, prosesnya. Nggak langsung jadi semalam mereka seperti itu. Ada banyak kegagalan juga sudah dilalui oleh orang-orang tersebut. Sebab itu ada baiknya kita melihat secara objektif, secara gambaran besar, luas, seperti itu teman-teman. Ya, ada yang menarik, sebuah berita dari CNBC, ya, tentang orang sukses dari negeri tirai bambu, China, namanya Jack Ma. Di berita CNBC itu tulis, dinyatakan, Jack Ma is tired and doesn't like being rich. What? Jack Ma yang berhasil dengan membangun perusahaan Alibaba Group itu, wah banyak harta, ratusan triliun, bahkan mungkin sudah bertambah sekarang. Tapi di berita itu dinyatakan Jack Ma is tired and doesn't like being rich. Lihat, mungkin di pandangan banyak orang yang lain merindukan, bagaimana tidak, apa yang diinginkan bisa dia dapatkan dengan mudahnya, ya kan? Tapi nyata di berita itu Jack Ma tertulis, dinyatakan dalam berita itu, dia capek. Jadi ada pergumulan juga teman-teman. Banyak uang tidak menjadikan bahagia, walaupun jika memiliki itu bisa menambah rasa bahagia. Tapi itu artinya kita sudah bahagia dulu, ya. Jadi bukan kebahagiaan kita depend on daripada semua harta kekayaan itu, ya, tetapi depend on our God. Bagaimana Tuhan hidup kita di dalam bersama dengan Tuhan, penyertaannya, pemeliharaannya, indah loh, nikmat loh hidup di dalam Dia itu. Karena Tuhan Gembala kita itu menuntun kita ke air yang tenang, ke padang rumput berhijau, terpelihara hidup kita ini enggak kekurangan dari segala yang baik. Karena sesungguhnya Dia sajalah bagian kita yang terbaik. Katakan amin, ya. Terus ada aktor juga yang cukup terkenal di masanya, Jackie Chan, ya. Jackie Chan itu punya anak, dan dalam suatu interview Jackie Chan itu menyatakan kalau dia menyebut itu anaknya, dia menyebut anaknya itu mampu, maka dia bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau dia tidak mampu, maka dia hanya akan membuang uang saja dan menghabiskannya. Lihat, nah, gak mudah jadi anak. Teman-teman berpikir mungkin enak ya jadi anaknya itu si A, si B, wah, dengan idealisme masing-masing. Tapi enggak juga, kita juga semua punya struggle-nya masing-masing dalam hidup kita ini, teman-teman. Ya, ingat kesempurnaan itu sesuatu ditentukan dari hasil pengujian. Ya, emas itu murni karatnya harus diuji di dalam dapur peleburan di tanah panas. Ya, ujian-ujian itu baik. Kalau kita mau naik kelas, naik level, diuji juga kan. Ada ujian-ujian yang perlu kita lalui, kita bisa upgrade gitu, naik kelas level kita. Ya, ada satu firman di dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya ulangi, dengar anak-anak muda. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Pernah enggak lihat di sekolah-sekolah kita? Di sekolah kita mungkin, kalau pas pada masa ujian gitu, beberapa kelas ditulisi, ya, sedang ada ujian, jangan berisik gitu ya, jangan ribut gitu ya. Kita pun bisa tahu dari firman Tuhan juga tadi sudah kita nyatakan, ya, kalau kita ini perlu diam sejenak, quiet,
be quiet supaya kita ini dapat berdoa. Ketika kita berdoa, disitulah kemenangan kita. Ketika kita dapat berdoa, disitulah kekuatan kita dapatkan daripada Tuhan untuk menanggung segala perkara dan mengalami kemenangan karena Allah beserta kita. Dia menguatkan kita dan menolong kita. Pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, kata firman. Demikian itu hidup dalam setiap hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Allah itu tidak pernah tinggalkan dan lupakan kita. Ya, apalagi kepadamu, anak-anak muda, Tuhan sudah siapkan rencana yang besar, penuh dengan harapan. Harapan itu beyond sesuatu sifatnya yang lebih besar daripada yang bisa kata-kata ini terucap. Kita gambarkan apapun, tapi harapan itu lebih besar dari semua. Ya kan? Dan Tuhan punya harapan yang besar untuk masa depanmu. Dia mau pakai hidupmu jadi inspirasi bagi generasimu. Sebab itu kuatkan, teguhkan hatimu. Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kata firman. Biar itu digenapi di dalam hidupmu. Tidak mengasihani diri sendiri lagi, tapi bangkit. Ya, berdiri tegak dengan kepala tegak juga. Untuk siap mengalahkan segala tantangan badai. Karena ada iman, ada percaya kita. Ya, siapa lawan kita jika Allah di pihak kita? Tidak ada. Oke, amin. Mulai hari ini, biar kita beroleh kekuatan dengan tinggal tenang. Cari wajahnya di dalam hadirat, dalam persekutuan dengan Dia. Perhatikan setiap orang-orang yang ditulis di dalam Alkitab. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami ujian, cobaan, ya, pergumulan, masalah, problematika yang bertubi-tubi. Tapi lihat akhir hidup mereka, luar biasa. Maka itu ditulis untuk memberikan teladan, memberikan cerita bagi kita bahwa Allah itu hidup yang kita sembah. Dan Dia mengatasi kemustahilan bahkan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan untuk lakukan bagimu. Ya, ada Abraham. Ya, Abraham itu diuji. Ada ujian-ujian yang besar bahkan tidak mudah. Mungkin kita belum sampai kepikiran karena kita masih sebagai anak. One day kita sudah dipercaya dengan karuniai anak-anak jasmani atau anak rohani. Ya, Tuhan minta daripadanya karena semua adalah milik Tuhan. Ya, diuji apakah segalanya Tuhan itu dalam hidupnya. Dan Abraham teruji. Ya, nyata Tuhan berkenan. Ya, dibenarkan Abraham itu karena perbuatannya, karena ketaatannya, karena kepercayaannya. Diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan itu juga kepada kita. Lebih lagi ketika kita sehari demi sehari dituntunnya berjalan bersama dengan Tuhan, tidak menyimpang daripada jalan kebenaran dan kehidupan itu. Lebih lagi Tuhan akan mengupahi kita, melimpahi kita, merahmati dan menganugerahi kita dengan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Ya. Haleluya. Yakub juga mengalami ujian, mengalami tekanan, masalah. Ya. Seperti itu. Ketika dia dengan tipu dayanya mendapatkan hak kesulungan. Esau harusnya dapat tapi dia menipu sehingga dia dapat berkat hak kesulungan itu. Dan Esau marah, tidak membunuh Yakub. Dia lari pada saudaranya Laban itu pamannya. Ya, tapi di sana dia juga justru apa yang ditaburi tuai. Kisah ini mengingatkan kita, teman-teman, apa yang ditabur itu dituaikan. Hukum tabur tuai itu terjadi, berlaku atas setiap manusia di bumi. Ya, dia sudah menabur, menipu kakaknya, dia juga ditipu oleh Laban. Ketika dia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, justru Lea dulu dikasih. Dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, ya kan? Nah, dia kecewa mungkin, tapi akhirnya dia bergumul dengan Allahnya dan dia menang. Di situ turning point hidupnya diubahkan. Namanya bukan lagi Yakub tapi Israel, pangerannya Tuhan. Come on teman-teman, kuatkan, terus berharap. Jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sebab itu carilah sumber kekuatan yang tak terbatas dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia akan mengubahkan, Dia akan mengaruniakan apa yang diperlukan, apa yang kita perlukan. Ya, Yusuf juga
Yusuf juga mengalami proses dimasukkan ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya. Perjalanannya juga belasan tahun untuk penggenapan atas mimpi, visi yang daripada Tuhan untuk dia dipakai. Menjadi berkat bagi banyak orang, memelihara sebuah bangsa. Semua berkas-berkas saudaranya tunduk, matahari, bulan juga tunduk, dan semua terjadi. Itu belasan tahun, enggak sehari. Engkau punya mimpi apa? Ya kan? Dan Tuhan bisa melakukannya tepat, ada waktu perkenanan. Kalau sekarang ini belum melihat tanda-tandanya, Yusuf juga menjadi pelajaran buat kita. Dia bahkan dipenjara, dijual jadi budak. Di situ dikhianati, dilupakan oleh juru minuman yang pernah ditolongnya itu. Teman-teman mungkin dalam struggling kita sudah menolong banyak teman-teman, memberikan perhatian, tapi mereka bahkan menusuk kita dari belakang. Membicarakan kita di belakang kita. Sakit gak? Waduh. Tapi disitulah ujian. Bagaimana respon kita? Apakah kita balas dengan kejahatan? No. Balas kejahatan dan kebaikan. Dan Tuhan itu berkuasa kok. Semua dalam kontrolnya Tuhan, by the way. Dan Tuhan menyelidiki setiap hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu Dia akan membela kita kalau kita hidup dalam kebenarannya. Ya, haleluya. Ayub juga. Ayub, apalagi kisah Ayub itu hanya satu pasal di awal saja. Selanjutnya kan banyak sekali kisah-kisah perih, pedih. Ya, bagaimana tidak iblis memporak-porandakan keluarganya, harta bendanya habis lewat semua yang dikerjakannya atas izinnya Tuhan. Karena Tuhan tahu Ayub ini orang yang saleh, dia takut akan Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya dia tidak bersalah di depan Tuhan, dia bertobat, pernah melakukan kesalahan juga dalam perkataannya, tapi dia mengakui dan bertobat, dan disitulah pemulihan terjadi. Teman-teman, ya, ketika semua diambil daripada kita, asalkan tidak iman kita di dalam Tuhan, peganglah apa yang padamu itu, sebab besar upah menantinya, besar kepercayaan dari yang kita percayai, kita pegang itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan tukarkan Yesus dengan yang lain. Ketika kita punya Yesus, kita punya segalanya. Jaminan kekekalan dulu sudah menjadi jaminan buat kita. Dan hidup di bumi ini yang sementara aja, berapa lama, sesaat saja. Seseorang punya seluruh dunia pun nggak punya Yesus, akan sia-sia, ditinggalkan semua. Bahkan akan binasa, lenyap. Bersama bumi dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tapi tidak dengan orang yang punya iman. Dia akan kembali pada Allahnya selama-lamanya bersama dengan Dia. Wow, dengarkan yang satu ini yang seperti ini, biar kiranya kata-kata ini menguatkanmu. Ya, untuk engkau sanggup berdiri setelah menyelesaikan tugas tanggung jawab peperangan kita, bukan melawan darah daging. Peperangan kita mengalahkan roh-roh di udara. Ya, andalkan Roh Kudus, kuasa yang tak terbatas itu besar itu bekerja dalam kita. Yaitu from the inside out, nyata benar. Ya, haleluya. Musa, banyak ini contoh-contoh, saya kalau bisa menceritakan nggak ada habis waktu lagi nih, nggak cukup waktu. Ya, tapi saya mau belajar sedikit aja. Musa contohnya, dia juga bahkan mengalami penolakan dari bangsanya sendiri. Ingat enggak ketika dia menolong, malah bangsanya menolak dia. Siapa kamu hendak memerintah menjadi raja atas kami? Padahal maksudnya baik menolong, tapi disalah mengerti. Berapa banyak kita, teman-teman, disalah mengerti teman-teman yang lain. Bahkan itu sahabatmu, orang terdekatmu. Ya kan, maksud baik kita dipandang sebaliknya. Waduh, tapi jangan tawar hati. Ya, Musa itu akhirnya juga beroleh kasih karunia, beroleh pertolongan Tuhan. Dia yang tidak fasih lidah, diberikan Harun, Miriam juga untuk membantu dia sebagai juru bicara. Dan pengurapan Tuhan atas kepalanya untuk memimpin jutaan bangsa Israel, jutaan orang bangsa Israel waktu itu masuk dalam tanah perjanjian. Ya, tapi kita juga belajar dari Musa ini, hati yang lembut, jangan keras hati, jadilah orang yang lemah lembut. Yesus berkata, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut. Ya, seperti itu. Tadi ayat kita sudah baca bersama. Jangan keraskan hati. Jadilah hati yang lembut. Jika kita salah,
bertobatlah segera, minta ampun sama Tuhan. Mazmur Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Berlari daripada hadapanmu. Kita nggak bisa berlari daripada Tuhan. Mau ke langit Tuhan ada di sana, mau di bawah, di dunia orang mati Tuhan pun di sana. Tuhan tahu kok, Tuhan ada di mana-mana. Dan Dia memperhatikan kita. Ketika kita hidup selaras dengan kehendaknya, maka lihat Allah itu adil dan benar dalam segala jalannya. Dia pun akan melakukan seperti apa yang kita perbuatan kita ya kepada Dia. Pegang apa yang padamu, iman, percaya, penuh. Kuatkan teguhkan hatimu. Petrus juga melakukan kesalahan dalam menyangkal Yesus, meninggalkan panggilannya kembali menjadi penjala ikan. Padahal Tuhan sudah memanggil dia, ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Dalam hal itu pun Yesus mendatangi Petrus dan bertanya, Simon Petrus, Simon anak Daud, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? More than this, lebih daripada mereka semua ini, ya kan? Dan Petrus di sana tahu akhirnya, dia mengaku apa adanya. Ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi, gembalakan domba-dombaku. Dan akhirnya dia pun tepat persis perkataan Yesus jadi. Pada waktunya Petrus menjadi soko guru gereja, bukan? Ya, dia bahkan matinya martir, disalib terbalik untuk memuliakan nama Tuhan. Wow, amazing, luar biasa. Paulus, ini tokoh terakhir yang saya mau bagikan, ceritakan untuk mengingatkan kita semua teman-teman. Kita nggak sendiri, kamu nggak sendiri bergumul dalam hidup ini. Sudah ribuan tahun yang lalu banyak hamba-hamba Tuhan juga bergumul. Tapi dalam hal itu mereka menang. Ya, Paulus itu dalam hidupnya, dalam melayani, dalam merintis gereja-gereja, dalam menggembalakan umat Tuhan, memuridkan mereka, mengalami banyak penderitaan, di penjara, didera, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Siapa di antara kita yang pernah sekali aja atau beberapa lebih sekali juga gak apa-apa, yang pernah hampir di ujung maut karena sebuah ketaatan memberitakan firman Injil. Kita belum pernah mungkin pertaruhannya seperti itu, tapi Paulus kerap kali dalam bahaya maut ketika untuk menolong, menyelamatkan seorang yang membutuhkan. Satu kali dilempari batu, ada di antara kita? Gak ada. Ketika saya baca firman ini, saya berkaca, firman ini menjadi cermin kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Gak ada apa-apanya dibanding Paulus. Kena kerikil aja kita belum pernah, apalagi batu. Kena kerikil aja sakit. Bagaimana kalau dilempari batu ya? Waduh. Tapi dalam hal itu Paulus tetap maju. Sehingga kepadanya disediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Dia menyelesaikan garis akhir pertandingan dengan baik. Dia memelihara iman katanya dengan bangga di ujung hidupnya. Saya berdoa setiap kita pun dikaruniai Tuhan, ya, oleh anugerahnya saja kita pun berkata, aku telah mengakhiri pertandingan baik, memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota kebenaran. Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang juga yang hidup di dalam Tuhan. Oh, haleluya. Bagaimana setiap AOG dapat mengatasi setiap problematika itu? Masing-masing menurut levelnya ya. Masing-masing dengan problematikanya sendiri-sendiri dan tidak kalah. Tetapi justru beroleh iman kepada Tuhan. Paulus menulis dalam satu suratnya di kitab Roma. Kita belajar bersama-sama yuk ya. Roma 12 ayat 12. Nah, ini langkah konkret bagaimana hamba Tuhan ini bisa melalui pergumulannya, permasalahannya, struggle-nya, ya, dan tetap memelihara iman sampai akhir. Roma 12 ayat 12 berkata demikian, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. What? Mungkin kita bertanya, dalam kondisi seperti ini bergumul, sesak sekali menghimpit semua, disuruh bersukacita. Sabar sampai kapan? Bertekun dalam doa.
Yakin? Benar, yakin. Ini seperti nasihat, seperti yang klise, aneh di pikiran logika kita pikiran. Tapi Tuhan, ini firman Tuhan. Kalau kita terima ini sebagai kebenaran dan kita melakukannya, maka lihat kita justru akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, yang mau menuruti firman Tuhan ini akan mengalami jalan keluar, kemenangan dari Tuhan. Ya, mari kita belajar satu demi satu. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Orang yang tertekan kok disuruh bersukacita. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang tanya, gimana toh? Beneran tah firman Tuhan ini? Benar, bersukacitalah. Jangan salah paham. Nah itu, orang-orang yang bertanya-tanya, mana mungkin lagi bergumul, lagi struggle seperti ini, terhimpit, sesak, tidak ada jalan keluar, seolah depan, belakang, kanan, kiri semua menekan. Suruh bersukacita. Nah, salah paham. Firman Tuhan baca baik-baik. Bersukacitalah dalam pengharapan. Jika kita menemukan 1001 alasan untuk takut dan khawatir, kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan ini, ya, dan aplikasinya, juga temukan juga, bahkan bukan hanya 1001, 2002 alasan untuk berharap. Ya, untuk berharap. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah membuat malu orang-orang yang berharap kepadanya. Itu firman Tuhan tertulis. Ya. Jangan pernah kehilangan pengharapanmu, hai anak muda. Masa depan itu sungguh ada, kata firman. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima firman Tuhan ini. Pegang apa yang ada padamu dan harapkan. Karena sesungguhnya pengharapan itu ada. Tidak menipu, sedang menuju kesudahannya, digenapi. Jangan goyah. Tetapkan hatimu. Ya, kuatkan kepercayaan. Daud itu waktu itu di Siklak itu, tentaranya mau melempari dengan batu karena didapati istri dan anak-anak ditawan oleh Amalek, bangsa yang kejam, yang keji, yang bengis itu sudah terkenal. Yang memakan manusia, kanibal gitu. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di sana Tuhan menyatakan kehendaknya untuk pergi mengejar akan diserahkan. Dan benar, Daud mengejar dan semua aman. Bahkan dia mendapatkan jarahan yang besar, kemenangan yang besar. Wow, haleluya. Ingat kisah-kisah yang seperti ini, teman-teman. Ya, ini firman Tuhan. Ya, apa yang kenyataan itu tunduk di bawah kuasa Tuhan. Otoritas firman Tuhan lebih tinggi, ya, daripada kenyataannya. Menangkan di alam roh, maka di alam jasmani akan ringan sekali. Bergumulah dengan Tuhan, seperti Yakub bergumul dan dia menang, dan dia didapat janji. Wah, haleluya, haleluya. Buatlah fajar pengharapanmu itu makin nyata. Bukan gelap pikiranmu dan menguasai dan akan menjadi-jadi. Justru celebrate your hope. My hope is in you, God my Savior. Wah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Yang menghancurkan kita itu ketidaktaatan kita, ketidakpercayaan kita. Badai masalah gak akan bisa menghancurkan hidupmu. Dengar anak muda, hidupmu itu seperti anak panah di tangan pahlawan, kata Tuhan. Siap diluncurkan dan pasti akan berhasil. Ya, asal kita punya firman Tuhan. Yesus itu dicobai di padang gurun, ingat enggak? Dia lapar, dia puasa 40 hari 4 malam. Tapi dia punya firman, dia punya self control. Dia tidak membiarkan dirinya, dia mengasihi dirinya. Sedang lapar nih, suruh ngubah, perintahkan batu jadi roti. Kira-kira mampu gak? Mampu, dia Allah 100%. Tapi dalam 100% manusia pun dia tahu untuk melawan iblis. Dilawan dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan iblis undur daripadanya. Gitu dong. Ya, miliki firman.
Jika lemah, cari firman. Cari hadirat Tuhan, cari wajahnya, maka kamu akan hidup, kata Tuhan. Ya. Yang kedua apa? Sabar dalam kesesakan. Seandainya pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, sudah dinanti-nanti ini. Tapi kapan waktunya? Waktu Tuhan. Itu bukan waktu kita. Ya, seperti rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Seperti yang kita bisa rancang sesempurna apa? Rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna, setinggi langit dari bumi. Demikian rancanganmu daripada rancanganku, kata Tuhan. Ya. Sekalipun seolah-olah pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, bahkan tekanan hidup semakin menekan, sesak kita, nggak bisa bergerak, seolah-olah. Lakukan yang satu ini, berjuanglah untuk bertahan. Berjuanglah untuk Tuhan, bertahan. Dengan kekuatanmu itu, berjuanglah untuk bertahan. Sabar dalam kesesakan adalah kualitas tertinggi daripada karakter seorang hamba-hamba Yesus Kristus. 2 Korintus 6 ayat 3-4, di situ Paulus menulis. Paulus menjadi teladan, dia menunjukkan ya pada jemaat di Korintus bagaimana dia mengalami semua yang ditulis, bahkan gak bisa menulis semuanya, hanya beberapa, yang beberapa itu pun diderah. Ya, tidak ada yang menjadi rahasia bagi Paulus, semua sudah pernah dia jalani. Itu menunjukkan kualitas tertinggi ketika sabar dalam kesesakan. Bertahanlah, teman-teman, berjuanglah, selesaikan peperanganmu, pertandinganmu. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Ya, teman-teman, doa adalah tindakan iman kita. Doa itu berkuasa. Doa itu menggerakkan surga untuk menyatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil juga bagi orang yang percaya, menaruh harapannya, permohonan kepada Tuhan, dinaikkan ke hadirat Tuhan. Mereka akan mendapatkan jawaban. Karena Tuhan punya telinga yang mendengar. Bukan seperti berhala-berhala buatan manusia. Kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan tekun. Ingat tidak perumpamaan tentang hakim yang lalim itu, tidak takut akan Tuhan. Seorang janda memohon-mohon. Pun hakim itu menolong kan. Apalagi Tuhan kita yang penuh kasih. Dia bukan hanya mendengar. Dia akan melakukannya dalam hidupmu. Supaya penuhlah sukacitamu di dalam Dia. Ya. Oh haleluya. Tetaplah berdoa. Bertekun dalam doa. Perbuatan nyata untuk mengatasi setiap tekanan untuk menghadirkan pertolongan Tuhan di dalam doa-doa kita, ucapan-ucapan kita. Nyatakan kebesaran Tuhan, Kau sanggup, Kau besar Tuhan. Aku telah mendengar perbuatanmu yang ajaib itu ya Tuhan. Nyatakan lagi, lakukan lagi ya Tuhan. I want to see your glory. Mau melihat Engkau, kemuliaan nyatakan. I want to see you Jesus be lifted high. Aku mau melihat Engkau Yesus dimuliakan, ditinggikan. Be magnified. Oh Lord, be glorified. Haleluya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus 5 ayat 13. Teman-teman bisa baca di sana. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, mengalami tekanan, masalah, bergumul, baiklah ia berdoa. Nasihat firman Tuhan. Dan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Sekali lagi, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Tak terbatas kuasa Tuhan. Dan itu terjadi, kita alami, simple seperti yang kita doakan. Elia itu manusia biasa, kata firman. Tapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, tidak hujan selama berapa lama. Dan dia berdoa sekali lagi, hujan turun. Wow, keren loh. Keren loh. Puji Tuhan. Doa itu memungkinkan intervensi Allah terjadi. Saat kita mengangkat tangan,
Tanda berserah, tanda percaya. I put my trust in you alone. My God, disitulah saat Tuhan turun tangan dan mengangkat hidupmu, mengatasi problematika yang ada. Disitulah kita tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Dia, Yesus Tuhan. Nah, dalam ini Tuhan juga menyatakan kebenaran diteguhkan lagi lewat hamba Tuhan yang Salomo, ya, 2 Tawarikh 7 ayat 13-14, 2 Tawarikh 7 ayat 13-14. Saya akan baca, dengarkan firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini janji Tuhan, ini perkataan Allah kepada Salomo ketika dia membangun bait Allah. Tuhan berkenan dan menyatakan kemuliaannya di sana. Apa yang kau bangun? Bangun bait Tuhan, bangun mezbah, naikkan doa permohonan dengan ucapan syukur. Dan lihat, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, menolongmu dan mengangkatmu. Sehingga kau akan mengenal Tuhan, bukan dari kata orang lagi. Karena engkau mengenal Tuhan, karena engkau mengalami Dia. To know God, to know Him by experience. Haleluya. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu dan bagiku. Amin. Amin ya amin. Itu 3 cara yang paling jitu untuk kita bisa mengatasi tekanan hidup, masalah, pergumulan, ya, pertandingan, peperangan, ya, dengan roh jahat yang menggocoh kita mungkin saat ini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Amin. 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 Mari kita meteraikan firman Tuhan ini dalam doa. Mari kita naikkan sebuah pujian menjadi penyataan dan doa kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan yang akan aku lakukan, sebab kami tahu pertolonganku datang daripadamu. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Amin ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Nyanyikan lagi dengan segenap hati. Ya Tuhan, ini doa kami bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, not by might, not by power. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri. Kami mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopang
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru, serukan nama-Mu Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam hidupku. Ku lepaskan berkat terbesar dalam hidup anak manusia, yaitu pengenalan akan Tuhan. Bukankah hidup yang kekal itu berbicara tentang mengenal Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ya Tuhan, biar setiap anak-anak muda, mereka generasi anak panah di tangan-Mu, perbuatlah apa yang Kau inginkan dalam kehidupan mereka. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami siap untuk mengalami kebesaran-Mu dalam kasih karunia-Mu yang besar, yang melampaui segala akal pikiran kami. Engkau sanggup melakukannya dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau percaya. Kami mau terus pegang apa yang ada pada kami, yaitu janji-Mu, yaitu firman-Mu yang menghidupkan kami ya Tuhan. Haleluya. Kami terima janji-Mu, kami terima pertolongan-Mu. Di hari yang ketiga itu Engkau bangkit dari antara orang mati. Demikian kami akan juga bangkit. Kami gak tawar hati. Sebab besar kekuatan yang tak terbatas itu mengalir sekarang ini dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan mereka. Pada Yosua Tuhan berkata, memperingatkan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Berjalanlah, berpeganglah, pegang pada padamu, berjalanlah. Lakukanlah firman, perintah ketetapan-ketetapanku. Kemanapun kakimu melangkah, keberuntungan belaka akan menjadi bagianmu. Jalan hidupmu akan disebut orang berbahagia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Berdoa Roh Kudus bekerja berkarya dalam setiap kami. Tilik, selidiki ya Tuhan hati kami. Biar kami tidak berdosa kepadamu, kami simpan perkataan-Mu di dalam hatiku. Kami mau hidup bagi-Mu, percaya dan berharap terus. Sebab sesaat saja waktu Tuhan, waktu perkenanan itu akan tiba. Ketika kita terus menabur, sekalipun dengan menyucurkan air mata, waktunya esok hari kami akan menuai dengan sorak-sorai sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, setiap jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati, dan yang diberkati Tuhan bisa sama-sama katakan haleluya. Dan saya rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat nih. Saya rindu mendoakan kalian, bisa taruh tangan kalian di dada dan ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup saya. Hari ini saya sudah mendengar firman-Mu, saya sudah beribadah, saya mengucap syukur. Saya mengaku Tuhan kalau saya adalah manusia yang berdosa. Saya melakukan banyak pelanggaran, saya mendukakan hati-Mu.
Tapi hari ini juga saya tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup saya di atas kayu salib. Engkau menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaran saya. Dan saya mengucap syukur. Hari ini saya mau mengakui setiap kesalahan saya dan saya mau percaya penuh kepadamu ya Tuhan. Jadilah Tuhan dalam hidup saya. Engkau adalah satu-satunya Tuhan. Yesus Juru Selamat di dalam hidup saya mau percaya dengan hati secara penuh. Dan hari ini pimpin saya ya Roh Kudus supaya saya bisa bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih buat karya keselamatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Mari bertumbuh bersama-sama di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah CG. Supaya di dalamnya, di sana engkau bisa sama-sama kita bertumbuh, kita berdoa bersama, kita tertawa bersama, kita jadi saudara dan jadi sahabat. Dan buat teman-teman yang baru saja didoakan, silakan klik link welcome home di atas supaya engkau bisa dapat banyak informasi tentang kami dan kami bisa mengenal engkau lebih lagi. Dan buat setiap jemaat AOG, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu. Hari ini biar kasih anugerah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Jadilah anak muda yang hidup di dalam kekudusan. Jadilah anak muda yang kuat dan hebat. Jadilah anak muda yang tidak pernah kendor di dalam kerohanian terhadap Tuhan. Hari ini biar berkat perkenanan daripada Allah Bapa menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. God bless you. Happy Sunday all.